Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insya Allah minggu depan kajiannya Al-Hikam akhir bulan. Jadi ini Oke. masuk minggu yang keempat, nanti minggu kelima Al-Hikam. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana ayyahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabba ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma hafadna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bi 'abduka wa nabiyyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikati muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadahu lana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayin akhlaqana bil Qur'an wa aslih amurana bil Qur'an washfi maradana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farrij humumana bil Qur'an wa ighfir li mautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an
wahfad imam zamanina bil Qur'an wa ajil faraja imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an wakshif kurubana bil Qur'an wahfad qaidana bil Qur'an wansurna juyusana bil Qur'an warham imamana bil Qur'an warham syuhada'ana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Qamar yang mana ayat sebelumnya tentang orang-orang yang tertutup hatinya walaupun banyak kejadian-kejadian, berita-berita yang dulu, biarpun di depan mata, walaupun melihat, kalau hatinya tertutup karena perbuatan dosa, kotor, tidak mungkin bisa beriman, kecuali kalau sudah melihat api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bersyukurlah orang-orang yang bisa beriman, walaupun tidak melihat neraka, tidak melihat surga, hanya mendengarkan firman Allah, membaca langsung firman Allah, walaupun tidak hidup di masa Nabi Muhammad SAW, tetapi bisa percaya, bisa mengimani, dan bisa mengamalkan. Dan ini termasuk pilihan-pilihan Allah, hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita bertambah bersyukur dengan hidayah ini. La in syakartum la azidannakum. Ayat selanjutnya ayat ke-6 sampai ayat ke-8 insya Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Berpalinglah kamu ya Muhammad terhadap mereka yang sudah tidak mau peringatan, sudah tidak menghiraukan lagi. Jadi jangan kita pusing sama orang-orang yang tidak mau mendengarkan peringatan. Nanti mereka akan diseru oleh malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala, untuk menuju sesuatu hari pembalasan, hari kiamat di padang mahsyar. Khusyan absaruhum, nanti pandangan mereka apa? Malu, saking malunya sampai tertunduk karena kelihatan di depan neraka, ya, banyak dosanya, dan mereka keluar yakhrujuna min al-ajsadi ka'annahum jaradun muntashir. Jadi keluar dari kubur itu saking banyaknya orang-orang yang keluar itu seperti belalang kalang kabut, yang dimana seperti belalang yang tanpa arah atau seperti laron. Nah, saking banyaknya mereka. Ya, kalau sudah ditiup trompet, sangkakala hidup semuanya, hari kebangkitan, hari pembalasan. Beri apa? Muhtiina ila du'a yaqulul kafiru hadza yaumun asir. Mereka datang dengan segera. Jadi intinya apa jemaah? Kalau kita dipanggil oleh Allah dengan hayyal sholat tidak mau datang, nanti di hari kiamat pasti datang jemaah. Pasti. Karena tidak ada lagi kekuatan nanti. Nah sekarang kan kita dikasih akal, dikasih kemampuan, bisa berkehendak. Ya, jadi intinya rugi kalau kita tidak mau mendatangi panggilan Allah, yaitu melalui diwakili oleh tukang-tukang muadzin. Katanya Allah melalui muadzinnya, hayyalal falah. Jadi sholat itu menuju kebahagiaan, kesuksesan. Tapi kalau sudah tidak mau di dalam dunia ini, maka di akhirat nanti orang-orang kafir akan mengalami kesulitan. Jemaah. Baik, kita lihat tafsirannya. Ayat ke-6. Menurut tafsir Zubatul Tafsir, yaitu fatawalla anhum, berpalinglah ya Muhammad dari mereka. Maksudnya apa? Jangan terlalu banyak kepikiran jamaah. Orang kalau banyak memikirkan, kok tidak ada yang nurut, ya, anak saya, istri saya, keluarga saya,
Pokoknya diseru tidak mau kok Nabi Nuh kepada anaknya, pada istrinya. Nabi Lut kepada anaknya, kepada istrinya. Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Jadi intinya tugasnya para nabi, tugasnya orang pengajar, itu yang penting pertama kali apa jemaah? Ilmunya diamalkan dulu baru disampaikan. Setelah disampaikan, jangan memikirkan nurut atau gak nurut. Karena kita tidak dipaksakan untuk mengislamkan orang. Ya, untuk dapat orang itu tunduk patuh masuk Islam atau menurut tuntunan Islam setelah masuk Islam itu semuanya hidayah jamaah. Sama sekali bukan karena kekuatannya para dai. Bayangkan Nabi Nuh 950 tahun berdakwah terus-menerus jamaah. Kita bayangkan apa karena banyak dakwanya, waktunya lama, terus banyak muridnya. Tidak, anak istrinya yang bernama anaknya Kan'an, istrinya pun tidak mendukung Nabi Nuh, justru mendukung orang-orang kafir. Tidak menurut kepada Nabi Nuh, karena memang masalah dunia jamaah. Rata-rata para dai ya sama Allah kasih dalam hal harta di bawah orang-orang yang diperingatkan jamaah. Jadi mereka itu nanti apa? Pada hari malaikat Israfil meniup trompet yang terakhir, pasti mereka akan mendatangi sesuatu yang tidak disenangi, yaitu hari pembalasan. Apalagi di depan mata kelihatan neraka dan dia merasa banyak dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Nanti semuanya akan ingat dosa-dosanya, coba. Tidak ada orang lupa. Semua akan ingat karena Allah ingatkan semuanya. Jadi inilah yang dimaksud kehinaan jamaah. Jadi mereka keluar dengan penuh ketakutan. Tapi ya terpaksa jamaah. Gimana? Semua tidak bisa ada satupun yang mengelak. Apalagi nanti semua anggota tubuhnya akan bersaksi atas perbuatan mereka. Jadi jumlahnya orang yang masuk neraka jamaah banyak, bahkan perbandingannya 1.001 yang masuk surga. Yang 999 masuk neraka. Itu jumlahnya perbandingan orang penduduk surga dengan neraka. Maka bersyukurlah orang-orang yang dapat hidayah. Apalagi sudah masuk surga. Sampai bilang apa? Alhamdulillahladzi hadani hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi sangat-sangat bersyukur bisa dapat hidayah. Akhirnya bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa menurut perintah Allah. Walaupun Allah tidak bisa dilihat, walaupun firman-Nya tidak bisa didengar, tapi bisa percaya dengan firman Allah yang berupa tulisan ini, tidak langsung melihat nabinya. Maka itu, sungguh Nabi itu sangat rindu kepada siapa? Saudaranya, bukan sahabatnya. Siapa saudaranya Rasul? Ya sepeninggal Rasul. Mereka tidak melihat aku, tidak melihat malaikat, tidak melihat sahabat, tidak mendengar langsung firman. Tapi kok bisa percaya? Ini mengagumkan jemaah. Maka itu kita kalau tidak mensyukuri nikmat Allah ini, tidak kita jalankan hidayah ini yang diberikan sama Allah, maka apa? Lama kelamaan hidayah kan hilang. Karena orang kalau sudah banyak dosanya, tertutup hatinya, sulit menerima Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Baik, pada ayat yang ke-8, tafsirannya berikutnya. Muhti'ina ila da'. Mereka datang dengan cepat. Pasti datang jamaah. Tapi kalau sekarang jamaah dipanggil azan, waktu Jumatan bagi laki-laki, ya dianggap apa itu? Ya semuanya akan mengarah kepada dunia. Nah itu fas'au ila zikrillah. Segeralah menuju panggilan Allah. Idza nudiya lis-sholati fi yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Tahu fas'au sa'i, segera. Jadi kalau dibilang sa'inya Siti Hajar itu orangnya usaha dengan maksimal menuju Safa dan Marwah. Karena demi untuk anaknya yaitu yang masih bayi. Jadi intinya manusia itu kalau di dunia ini usaha, nanti hasilnya apa katanya Allah. Tapi kalau usahanya di dalam hal yang maksiat, tidak mau taat kepada Allah,
di akhirat nanti pasti akan mendatanginya. Jadi semuanya tergantung apa? Amalannya jemaah. Jadi ini menunjukkan apa? Mereka diperintah untuk mendatangi padang mahsyar yang mana matahari jaraknya 1 mil. Semua orang akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu orang-orang kafir mengatakan, waduh, ini berat ini. Hada yaumun asir. Berat. Ya jelas jamaah. Orang kafir di dunia itu juga berat. Katanya apa? Wong hidup kok cari yang halal. Yang haram aja susah. Ya, karena dia selalu berburuk sangka kepada Allah. Apalagi sholat. Wa innaha lakabiratun. Sholat itu bagi orang-orang tidak percaya akhirat itu berat jamaah. Jadi beratnya karena apa? Karena hatinya cinta dunia. Karena hatinya lebih condong kepada kemaksiatan. Tidak ikhlas dalam berbuat kebaikan. Jadi ayat ini sesuai dengan surat Al-Mudassir. Alal kafirina, alal kafirina ghairu yasir. Yasir lawannya asir. Jadi orang-orang beriman itu Pak, pada dasarnya hidup di dunia apa? Innamal usri yusra. Terganggu nah. Innamal usri yusra. Jadi hidup itu kesulitannya kalau kita yakin lebih banyak kemudahannya. Innamal usri yusra. Fa innamal usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi kalau orangnya tidak beriman, orangnya mengingkari ayat-ayat Allah, sepertinya sulit terus. Tapi dia merasa nikmat karena dalam hal dunia gampang jemaah. Ya, betul. Fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dimudahkan untuk sulit. Bayangkan jemaah, orang bakhil fa amma man bakhila wastaghna merasa dirinya cukup, banyak hartanya, kaya, berkuasa, wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya surga. Apa jamaah? Hasanah lil usra. Dimudahkan untuk sulit. Sulit itu apa? Dimudahkan untuk maksiat. Beda dengan orang beriman. Wa amman a'ta wattaqa. Adapun orang yang bersedekah dasarnya takwa. Ya. Wasaddaqa bil husna. Percaya nanti dibalas sama Allah di surga. Apa jawabannya? Fasinasirul yusra. Yusra. Dimudahkan untuk kemudahan apa? Ketaatan. Jadi manusia ini dikasih akal mau pilih yang mana? Mau sulit yang taat atau mudah yang maksiat atau yang mudah yang taat atau sulit maksiat. Jadi orang kalau sudah ahli taat sulit berbuat maksiat, mudah berbuat taat. Dengan cara apa? Yaitu diantaranya bersedekah lillah. Dasarnya takwa. Jadi bagi orang beriman tidak ada yang sulit jamaah di dunia walaupun di akhirat walaupun nanti di padang mahsyar. Jadi di hari kiamat nanti bagi orang kafir asiroh sangat berat, sangat sulit menghadapinya. Ya, karena panasnya matahari. Jangankan di padang mahsyar di dunia aja, kalau di padang pasir waktu wukuf luar biasa jamaah. Kena musim panas ini luar biasa. Apalagi ini 1 mil sudah jaraknya. Semua akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing kecuali orang yang dapat naungan dari Allah. Nah, salah satunya orang beriman dapat naungan itu 7 pemuda. Kenapa kok pemuda? Karena pemuda itu rata-rata yang semangat nafsunya lebih kuat menuju maksiat, tapi bisa terkendali jamaah. Tapi intinya jamaah, kita mudah-mudahan digolongkan termasuk golongan 7 pemuda. Walaupun kita semuanya sudah sepuh jamaah. Ya, walaupun sudah sepuh tapi digolongkan. Karena itu yang dimaksud, yang penting perbuatannya jamaah. Yang pertama, imamun adil. Pemimpin yang adil. Jadi adil terhadap rakyatnya. Tapi pemimpin bisa kepada sampai seorang orang tua. Orang tua memimpin keluarganya. Kullukum ra'in
Wa kullukum mar'iyyatun an ra'iyati. Kalian semua itu pemimpin dan kalian semua akan ditanyai akan kepemimpinannya. Paling minim diri kita akan ditanya sama Allah. Bagaimana hartanya? Bagaimana waktunya? Apa sesuai dengan apa yang dikehendaki sama Allah? Jadi semuanya akan tanggung jawab. Latus aluna anin naim. Kemudian diantaranya orang yang hidupnya semata-mata untuk ibadah. Sampai-sampai setelah kerja nunggu kapan sholat. Jadi hidupnya hanya menunggu waktu sholat jemaah. Jadi begitu panggilan dia senang. Maka itu begitu bangkit dari kubur ya tambah lebih nikmat. Atau orang yang bersedekah kemudian sedekahnya itu tidak ada satupun orang yang melihat. Walaupun orang yang paling dekat tidak ada yang tahu. Ikhlas. Kemudian ada orang diajak zina. Jelas-jelas yang diajak zina, yang ngajak itu wanita. Wanitanya cantik, bangsawan, kaya lagi. Bilang apa? Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Ya Allah. Ada lagi orang yang di malam gelap gulita atau bersendirian ingat dosanya. Kemudian apa? Menangis. Itu air matanya akan bisa menghalangi api neraka. Itu yang sulit siapa? Kebanyakan orang menangis karena apa? Hartanya hilang, kesakitan, ya, kena bencana. Tapi bagaimana kita bisa menangisi dosa-dosa kita yang bakal nanti Allah hisab na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan yaitu tentang bagi orang kafir sulit nanti di padang mahsyar, tapi bagi orang beriman tidak jamaah. Orang beriman kata Rasulullah, segala keadaan baik. Itu saya heran sama beriman itu kalau kita memahami wajib apa? Mengimani rukun iman tentang takdir, qada dan qadar, baik dan buruk. Itu menurut pandangan manusia itu buruk. Bagi Allah baik. Jadi tidak ada yang buruk bagi Allah. Nah itu bisa jadi yang kau pandang baik, bisa jadi buruk. Karena pandangan kita itu pandangan duniawi jamaah. Syahwat, kepentingan yang sementara. Tapi pandangan Allah, bagaimana nanti masa depan kita. Ya, jangan sampai kita hanya mencari jalan pintas yang sekarang ini seolah-olah orang beriman jamaah. Tapi kok anehnya sudah punya istri. Ya, istrinya punya anak. Kok masih bisa kumpul kebo sampai 5 tahun. Padahal itu seorang yang punya jabatan, punya harta. Na'udzubillah min dzalik. Si wanitanya bukan orang biasa, orang yang cerdas, dosen, sudah doktor lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekarang ini seolah-olah apa? Iman itu hanya lipstik, hanya sebagai kedok, hanya sebagai formalitas Islam. Tapi kenyataannya, perbuatannya tidak menunjukkan keimanan. Padahal orang beriman itu tidak mungkin akan melakukan perbuatan zina. Di waktu orang berbuat zina, imannya itu lepas. Begitu dia tobat, kembali lagi jemaah. Jadi sekali lagi, keimanan itu al-haya'u minal iman. Orang malu itu termasuk bagian dari iman. Nah, nanti di akhirat, orang-orang yang beriman, tidak ada masalah. Walaupun dahsyatnya seperti apa. Termasuk hari kiamat, tidak ada masalah bagi orang beriman. Karena orang beriman akan diwafatkan sebelum kiamat tiupan pertama itu. Begitu kebangkitan juga tidak ada masalah jemaah. Maka itu nanti Nabi yang memberikan syafaat bagi orang-orang beriman. Jadi ini menunjukkan apa jemaah? Orang beriman menunggunya tidak seperti orang kafir. Kalau orang kafir jemaah karena beratnya menunggunya hisab dan di depan mata kelihatan neraka. Di atasnya matahari 1 mil. Berat menunggu sesuatu yang tidak disenangi jemaah. Apalagi tidak ada naungan sama sekali. Seperti lama 50.000 tahun. Kalau orang beriman, diringankan seperti menunggu sholat. Nah, ini pentingnya kita sholat jemaah. Bagaimana antara zuhur dan asar sebentar, lu wis adzan.
Apalagi asar ke maghrib. Lu wis azan. Maghrib ke isya tambah cepat. Lu wis azan. Jadi dimudahkan. Tidak ada yang sulit. Nikmat terus orang beriman tuh. Karena cara pandang jemaah. Orang kalau hidup selalu merasanya tidak sesuai dengan hawa nafsu. Tidak sesuai dengan hatinya. Tidak enak terus. Coba orang yang cocok dengan hawa nafsu. Biarpun mengeluarkan uang banyak, enak. Naik gunung sulit, mendaki gunung, enak. Ya, apalagi anak-anak pang yang berkeliaran tanpa arah, hidupnya seperti orang yang tak jelas, hujan di luar, panas, enak. Dia nikmati. Jadi hatinya yang merasa enak, tapi pada dasarnya orang lain memandang, kok bisa orang gitu lah. Orang beriman beda. Kenikmatannya karena Allah. Kelihatannya sulit sholat itu bagi orang-orang kafir. Orang beriman mudah. Apalagi sekarang subuhnya jam berapa jemaah? Jam 4 kurang ya. Maka itu lafaznya as-sholatu khairum minan naum. Katanya orang kafir dia lebih baik tidur daripada sholat. Apalagi dingin-dingin ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi berat memang jemaah. Tapi nanti di akhirat lebih berat. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu orang-orang yang sudah diingatkan dengan berbagai macam mukjizat, ayat Quran, bahkan alam kejadian bencana, apapun, ya sudah. Jangan kalian pusing. Apa maksudnya? Ayat yang semakna. Surat An-Najm. Fa'arid amman tawalla an dzikrina. Dan apa masalahnya? Penyebabnya apa? Orang kok tidak sedang ajaran Islam. Ya ini jamaah. Tidak lillah. Tidak ikhlas. Kenapa? Kalau ikhlas tidak dapat apa-apa ini. Masa semua ikhlas? Gimana kalau ada kepentingan dikit aja, 1%, tidak diterima. Wa ma umiru illa liya'buduha mukhlisina lahuddin. Hunafa lurus baru yuqimus shalah. Jadi dalam beragama itu tidak ada memanfaatkan orang lain, memanfaatkan pondok, memanfaatkan yatim piatu, memanfaatkan kepentingan segala macam untuk kepentingan dunia. Tidak ada jemaah. Kita itu hanya ibadah hidup itu. Wa ma umiru illa liya'budullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia dan jin hanya untuk ibadah. Kalau ditanya, lah kalau tidak ada kepentingan dunia terus kita makan apa? Bayangkan jemaah. Betapa anehnya manusia itu. Dia lahir tidak punya kekuatan, langsung Allah sediakan, termasuk yang paling penting napas. Orang tuanya langsung menyusui sampai jadi manusia kok bilang Allah membiarkan. Masih minta bayaran. Anehnya di sini manusia itu. Lebih penting mana antara anggota tubuh, napasnya, nyawanya dibanding uang yang dicari itu. Jadi aneh manusia itu. Yang dikasih besar tidak dianggap. Yang kecil dikejar-kejar. Bisa tidak kita mengejar uang kalau sakit jamaah? Tidak bisa jalan. Kena stroke. Segala macam penyakit. Apalagi dicabut nyawanya. Tidak bisa. Nah itu kalau kita semua kita lakukan demi uang. Tidak ada uang. Tidak ada kerelaan. Wah, naudzubillah. Padahal rezeki itu luas jemaah. Sehat rezeki, tenang rezeki. Bahkan Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah ya Allah yang benar itu benar. Dan beri kami rezeki untuk mengikutinya. Jadi orang bisa taat itu rezeki jemaah. Jadi orang kalau sudah berpaling dari Al-Quran, firman Allah asdaqul qailin, Allah yang maha benar. Terus mau kasih nasihat apa lagi jemaah? Ya, yang maha benar yang mengatakan ini. Nabi Muhammad awalnya diterima. Begitu menyampaikan Al-Quran, awalnya ditanya, percaya kalian kalau saya percaya di belakang balik bukit ini ada musuh mau menyerang kalian? Percaya, kami tidak pernah lihat kamu dusta ya Muhammad. Seandainya saya suruh kalian ucapkan la ilaha illallah supaya selamat. Waduh, langsung kata-kata yang diucapkan pertama kali oleh pamannya Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu. Bongkok kamu. Binasa kamu. Masa saya dikumpulkan hanya untuk diceramai untuk ini. Apa maksudnya, Mak? Dia tetap ingin
mengejar dunia kan apa? Kalau berhala yang banyak itu mendatangkan uang. Kalau hanya Allah berhala dihapuskan, uangnya tidak ada, pemasukan tidak ada. Karena devisa dari orang menyembah. Tapi nyatanya sekarang jemaah, bagaimana? Tidak ada berhala pun tetap Ka'bah didatangi manusia seluruh dunia. Itulah buruk sangkanya manusia kepada Allah. Jadi kalau sudah dunia di atas segala-galanya, orang sudah tertutup oleh kepentingan dunia. Biarpun Fir'aun yang sudah tahu Nabi Musa sejak kecil, tidak akan percaya. Kapan? Kalau sudah melihat neraka, baru beriman. Ya, jadi Abu Jahal, Abu Lahab sudah tahu Nabi Muhammad benar itu sudah tahu jemaah. Cuma ego, tidak mau mengakui Nabi Muhammad karena saya nanti kan dibawa kekuasaannya, padahal tidak. Biarpun raja di masanya Nabi, Raja Haikal, itu masuk Islam, tetap jadi raja. Tidak turun derajatnya. Yang penting beriman. Jadi tugasnya para nabi bukan mencari kekuasaan, bukan merebut kekuasaan. Mengingatkan kita itu siapa, jemaah. Kita semua hamba Allah, baik raja walaupun budak, sama di mata Allah. Kullukum bani Adam wa Adam min turab. Kalian semua anak Adam dan kalian semua anak Nabi Adam dari tanah. Dan kita dari keturunannya dari air mani. Jadi menyampaikan ini jamaah, jangan ada target jumlah, jangan ada target dipaksa. Rugi, berarti ada kepentingan jamaah. Naudzubillah min dzalik. Jadi kenapa orang-orang kafir ini kok kuat sama dunia sampai dia berani mati-matian, berani perang, berani sampai bikin nuklir? Ya karena disenangkan dunia. Dirinya dikuasai dunia. Apa? Kena penyakit wahan. Cinta dunia pasti takut mati. Maka itu orang beriman diuji jamaah supaya cinta dunia itu hilang. Bukan berarti tidak boleh kaya jamaah. Kaya tapi dunia dikendalikan. Bukan dunia mengendalikan dia. Boleh kaya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi tidak sampai menghalangi ibadah kepada Allah. Nabi Dawud pun pemimpin. Tidak sampai menghalangi. Di waktunya ibadah, di waktunya keluarga, di waktunya untuk kepentingan pemerintah dilakukan. Jadi bisa terkontrol. Jadi orang kafir itu ya Allah, ya jamaah, dikasih kenikmatan tentang dunia. Maka itu tidak heran kalau orang beriman selalu dihina. Wah, ngentiti tidak gelem kapan sugene. Ya jamaah. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang kafir itu sudah semuanya kalau dunia itu segala-galanya. Mau narkoba kayak, mau minuman keras, mau zina, pokok yang penting dunia. Maka itu orang-orang beriman dianggap bodoh jamaah. Maka itu orang munafik. Wa idza qila aminu kama amanan nas, dikatakan berimanlah seperti para sahabat. Qalu anu'minu kama amanas sufa. Sahabat dibilang apa? Orang paling dungu. Kok apa yang dikatakan Quran sama Rasul kok langsung percaya? Tidak dipikir dulu. Lah ini repotnya jemaah. Justru yang tidak pernah bohong kita masih mikir. Kita masih buruk sangka. Tapi kalau sama dukun, sama manusia yang punya kepentingan, tidak pakai mikir. Nah, Kanjeng Dimas sekarang sudah keluar banyak pengikutnya lagi jemaah. Dikiranya terus tidak ada pengikutnya. Ya seperti siapa? Musa Samiri. Ada Nabi Musa, ada Nabi Harun. Musa Samiri menawarkan apa? Wah inilah Tuhannya Nabi Musa. Dia apa? Tidak tahu. Inilah hanya apa? Menyembah anak sapi, pedet, patung. Dan itu pun dibikin dari harta mereka mau. Jadi manusia kalau sudah cinta dunia, naudzubillah min dzalik. Jadi inilah jamaah. Allah sengaja membuat hal-hal di dunia ini yang menyenangkan hawa nafsu jamaah. Tapi yang untuk akhirat berat hawa nafsu itu. Nah itu yang penting jamaah. Kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, inna nafsal amaru bisu, nafsu selalu mengajak berbuat dosa, maka orang itu termasuk orang selamat. Bagaimana caranya? Ya sholat. Akimis sholat. Tegakkan sholat itu menurut aturan dan syarat-syarat rukunnya. Waktunya bagaimana? Jangan asal-asalan. Karena sholat apa? Tanha anil fahsya'i wal mungkar. Akan mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Jadi seperti ini jamaah. Kondisi kita sama Allah dikasih akal, dikasih nafsu. Kuat mana akalnya sama nafsunya. Akal bisa bedakan. Oh ya ini benar. Oh ya ini salah. Begitu ada uang. Oh ini yang benar. Naudzubillah min dzalik. Jadi hukum UUD ujung-ujungnya duit. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau sudah segala-galanya uang, kita bicara sampai muru, sampai segalanya apa yang kita akan, tidak akan diturut. Yang ada apa? Tambah marah, tambah kita mau dibunuh. Karena orang ini sudah dikuasai oleh cinta dunia. Naudzubillah min dzalik. Maka kita bersyukurlah kita bisa terkendali, tidak sampai dunia itu segala-galanya. Bukan berarti orang beriman tidak boleh kaya, tidak boleh kerja. Justru itu ladang akhirat dunia itu jamaah. Untuk memperkaya dirinya di akhirat jamaah. Kesempatan yang dimana tidak ada dua kalinya. Dunia sebentar, akhirat selama-lamanya. Maka itu Allah tunjukkan hakikatnya. Dunia itu apa? I'lamu. Yakinlah annamal hayatad dunya la'ibun. Ini sedekuro, permainan. Ya, sesuatu yang melelaikan. Kalau kita tidak ada tujuan ibadah. Dan bangga-banggaan hartaku banyak, anakku banyak, rumahku banyak. Na'udzubillah min dzalik. Terus apa tujuannya? Mengejar emas, gunung emas, tambang emas, ya, mengejar minyak. Nah, dunia ini seperti apa katanya Allah? Ya, seperti tanaman yang jabal kufar-kufar itu artinya apa? Yang sering menutupi. Jadi petani-petani itu kagum melihat tanamannya sudah menguning, mau dipanen. Setelah kuning, ya sudah habis, hancur. Jadi kenapa dibilang kafir? Kafir itu orang yang menutupi jemaah, menutupi nikmat Allah, menutupi perintah Allah, menutupi kebenaran. Tapi kalau kufar sering menutupi apa? Menutupi biji-bijian. Jadi maksudnya bahasanya petani itu dikasih bahasa kufar. Ini menurut bahasa ya, bukan orang petani orang kafir. Ya, jadi para petani itu sering menutupi biji-bijian. Kalau tidak ditutup oleh tanah, tidak tumbuh jamaah. Dibuka lagi, dibuka lagi. Setelah tumbuh biji-bijiannya, waduh bakal panen ini. Jadi kagum. Jadi Jabal Kufar bukan berarti orang kafir kagum, enggak. Maka itu kenapa dibilang kafir? Karena menutupi nikmat Allah, ingkar. Nah, jadi banyak orang masuk neraka karena ingkar nikmat Allah. Dan di akhirat nanti mereka orang-orang yang cinta dunia itu azabun syadid. Sedangkan orang beriman maghfirah. Dunia ini hanya tipuan jemaah. Ya, jangan sampai kita ini mengejar-ngejar dunia meninggalkan akhirat. Sampai tidak melihat mana halal, mana haram, mana korupsi, mana tidak korupsi. Yang korupsi kok tambah kaya, malah tergiur. Na'udzubillah min dzalik. Menjual kehormatan demi untuk cari uang hanya 300.000 ya Allah. Sudah punya suami, sudah punya istri, masih melakukan perbuatan zina demi uang. Naudzubillah. Kadang-kadang laki sama laki demi menuruti kepuasan. Naudzubillah min dzalik. Jadi manusia itu apa? Alhaakumut takasur. Sampai kapan jemaah? Hatta zurtumul makobir. Maka itu kalau kita tujuannya dunia, katanya yang paling mulia, yang banyak pangkat, yang banyak harta, yang banyak pengikut. Tapi lupa hidupnya sementara. Jadi manusia akan berhenti kalau sudah mati. Dan tidak akan berhenti kalau masih hidup walaupun diberi cuma-cuma emas segunung kurang. Sudah jabatan ini kurang. Sudah jadi presiden kurang. Dikira sudah cukup. Kurang kalau bisa menguasai negara yang lain. Jadi terus itu jamaah sifat manusia. Maka itu kapan bisa terhenti? Kalau kita mau tobat, mau istighfar. Bahwa salah tujuan saya hidup di dunia ini. Semua ini milik Allah. Harus diapakan? Harus sesuai dengan perintah Allah. Karena semua akan ditanya sama Allah kenikmatannya.
Apa sesuai dengan perintahnya? Apa justru melanggar? Naudzubillah min dzalik. Jadi manusia akan selesai kalau sudah mati jamaah. Tidak ada cerita cukup. Wis, saya sudah kaya, korupsi banyak. Cukup saya sudah merampok satu bank. Tidak ada. Lihat film-filmnya. Kenyataannya kalau sudah merampok berhasil kurang. Sudah membunuh banyak orang kurang. Sudah menguasai satu negara kurang. Itu sifat manusia kalau tamak, ya. Jadi seorang hamba mengatakan apa? Mali, mali, hartaku, hartaku. Padahal hartanya siapa? Harta yang sebenarnya itu yang disedekahkan. Lillah, ikhlas. Sedangkan yang dimakan, ya habis. Karena nikmatnya manusia itu, rezeki manusia itu sampai mati. Yang dipakai, usang, kotor. Ya ya udah. Sedangkan yang disimpan, belum tentu jamaah. Milik ahli waris itu. Bisa-bisa dirampok orang. Naudzubillah min dzalik. Dirampok, dibunuh orangnya. Jadi sifat manusia ini jamaah, kalau sudah banyak hartanya jamaah, apa? Melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha arra'ahus istagna. Istagna itu goni, kaya, merasa dirinya sudah kaya, cukup. Padahal itu semuanya titipan. Innalillah wa inna ilaihi rojiun. Wong dulunya setetes air mani yang hina dina, dikasih segala macamnya mudah, kok sombongnya luar biasa. Apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang sering menghina, memaki dari depan, dari belakang. Alladzi jama'ama malan, yang sering mengumpulkan harta dihitung-hitung wa'addada, tidak pernah apa memberikan zakatnya, sodakohnya, wis dihitung tambah kaya, tambah kekal abadi. Yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka dengan banyak harta pasti abadi, tidak sakit-sakitan, tidak bakal mati. Bagaimana Korun jamaah? Hartanya bergudang-gudang emas, tenggelam sebelum habis. Korunya juga ditelan bumi, hartanya juga ditelan bumi. Ada orang yang lebih kekayaan korun? Tidak ada. Bagaimana Fir'aun? Tenggelam di laut. Korun ditelan bumi. Jadi inilah sifat manusia jamaah. Sejak kecil sampai kita dewasa, kalau dikasih harta, tidak ngerti iman, apa kata ya Allah? Walau basat Allah rizqo, labagau, pasti melampaui batas. Jadi manusia itu kalau berlebihan jamaah, mikirnya itu aneh-aneh. Nggak mikir tuh saya sudah lakukan. Jarang itu jamaah. Hanya orang-orang yang dapat hidayah seperti itu. Seperti Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq. Sebab apa? Uang-uangku kok saya susah carinya. Masa tidak saya nikmati? Jangan ngurusi uang saya. Ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Itu hanya titipan jamaah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Mumpung jenengan jadi keran penyalur harta, gunakan supaya kita jadi hartanya jadi abadi. Infakkan di jalan Allah kepada keluarga, sanak kerabat. Tambah jauh fukara wal masakin. Jadi intinya kesempatan orang kaya itu luar biasa jemaah. Bahkan sahabat dulu sangat iri sama orang kaya karena banyak hartanya, banyak sedekahnya. Amalannya kalah. Lah kita enggak. Iri sama hartanya tok jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang-orang kaya itu pasti akan melampaui batas kalau tidak didasari iman. Fa'amma man tagha wa atharul hayatad dunya. Jadi tidak usah heran kalau orang diktator, orang kejem, karena dia melampaui batas pasti cinta dunia. Padahal Allah sudah ingatkan di dalam kitab-kitab yang dulu, inna hadzal fi sufil ula, sufi Ibrahim dan Musa. Jadi para nabi semuanya sudah mengajarkan akhirat lebih baik, lebih kekal, lebih abadi. Dunia kalau ada nilainya di sisi Allah separuh sayap nyamuk, orang kafir tidak akan minum jemaah. Mati semua. Tapi kenapa orang kafir dikasih kekayaan? Bahkan dalam surat Az-Zukhruf, seandainya orang kafir tidak kumpul sama orang beriman, rumahnya orang kafir semuanya apa? Perak, emas, lotengnya emas, biar semakin lupa sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Berhubung gabung sama orang beriman yang imannya lemah.
Akhirnya apa? Waduh, enak jadi orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, jangan kita tertipu, terperdaya, iri, ingin harta-harta yang tidak halal. Ya, tidak ada manfaatnya bagi orang-orang yang mengejar dunia hanya untuk kepentingan dunia saja. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jamaah. Mudah-mudahan kita sadar. Jadi kenapa mereka kok menolak ajaran Islam? Ya, karena sudah dikuasai dunia, hartanya banyak. Maka itu berat seandainya kita sebagai sahabat disuruh hijrah, tinggalkan kampungnya, halamannya, kerjaannya, keluarganya, menuju tempat yang jauh ke Medina, dari Mekah ke Medina, berjalan kaki lewati padang pasir. Mesti banyak yang murtad. Maka itu kita berdoa sama Allah. Rabbana wala tahmil alaina isram kama hamaltahu min qablina. Jangan engkau uji kami Allah seperti orang dulu ya Allah. Berat. Wala tuhammilna ma la taqata nabi. Jangan engkau uji ya Allah, kau bebani kami yang tidak mampu ya Allah. Itu doa diberikan pada kita jemaah. Maka itu insya Allah la yakullu nafsan illa wus'aha. Semua ujian diberikan pada kita itu sesuai dengan kemampuan kita insya Allah. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan apa jamaah? Orang-orang kafir menganggap dunia itu segala-galanya. Kalau kita sudah hidup di dunia mati ya sudah, tidak bakal bangkit. Nah itu hanya sulit mempercayai kiamat, apalagi sampai dihisap. Jadi mereka berani melampaui batas, berani membunuh orang, jutaan, ribuan, dibom semua. Naudzubillah min dzalik. Karena sudah mati ya mati, tidak ada kebangkitan. Ini hanya sangkaan mereka tanpa ilmu, dan puncak ilmu mereka hanya dunia jamaah. Nah itu pandai mereka melihat segala sesuatu apa orientasinya, hasilnya apa ini, banyak atau sedikit. Nah, jadi semua bisa dijual jamaah. Kehormatan dijual, ilmu yang harusnya untuk jalan yang benar dibuat yang haram, menipu, memanipulasi sampai merubah-rubah ayat Allah, hukum Allah dirubah ya demi harta. Nauzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi mereka tahunya hanya dunia jamaah. Sedangkan orang beriman jangka panjang, akhirat yang abadi, kholidina fiha abadan, selama-lamanya. Itulah kehidupan yang abadi, yang sebenarnya. Jadi tugas Nabi, tugas para dai hanya menyampaikan, tidak boleh dipaksa, jangan sampai melanat-laknat, sampai kunut nazilah, ya Allah hancurkan semuanya. Nabi Muhammad kena tegur selama 1 bulan kunut nazilah supaya orang kafir dihancur, tidak boleh. Itu semuanya hamba Allah. Allah masih mengharap taubatnya supaya mereka taubat masuk surga. Sedangkan iblis berharap semuanya masuk neraka. Jadi kalau kita benci sama orang-orang yang tidak nurut, nanti lama-kelamaan kita terbawa oleh emosi, hawa, nafsu. Maka itu Nabi Muhammad diingatkan, cukup Allah sebagai saksi kalau kamu sudah menyampaikan. Nanti Allah sendiri yang menghisap, Allah sendiri yang menghukum. Tidak usah diminta, otomatis jamaah. Secara otomatis orang baik dapat kebaikannya, orang buruk dapat keburukannya. Jadi orang-orang kafir mengatakan kamu bukan nabi ya sudah, kamu orang gila ya sudah, tidak perlu ditantang, tidak perlu dijawab, karena orang-orang gitu itu selalu mencari masalah, tidak mau kalah, selalu kepingin menang. Jadi tugasnya apa? Tugasnya hanya menyampaikan, ya, tugasnya hanya menyampaikan dengan yang santun, yang benar. Tapi sebelum menyampaikan, ya para nabi mesti mengamalkan, ya, mesti mengamalkan. Kalau kita tidak mengamalkan, wah, kaburu maktan indallah antakulul malatafalun. Sungguh besar kemurkaan Allah, marahnya Allah sama orang yang berkata tapi tidak berbuat. Nauzubillah min dzalik. Kemudian di antara nabi itu ada yang diwafatkan, ada yang dimenangkan. Jadi
Kok Nabi kalah? Tidak jamaah. Dunia. Kalau ada Nabi yang meninggal, ya nanti masuk surga tambah enak. Seperti siapa yang dibunuh? Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Dibunuh sama orang kafir. Tapi akhirnya apa? Pensiun, istirahat, sudah abadi. Orang kafir, ya di dunia disiksa, di akhirat lebih abadi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang namanya sukses, yang namanya menang itu kalau sudah masuk surga. Itulah kebahagiaan yang abadi jamaah. Maka itu tugasnya hanya memberikan peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir. Kamu tidak boleh memaksa ya Muhammad. Kalau mereka tidak percaya, ya sudah. Mau beriman, silakan. Alhamdulillah dapat kenikmatan. Tidak beriman, ya sudah. Nanti tanggung sendiri. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ayat yang semakna dengan ayat 7. Yang dimana mereka ketakutan keluar dari kubur. Yaitu surat Yasin yang pernah kita bahas. Wanufafisur. Kalau sudah trompet ditiupkan oleh malaikat Israfil. Nah ini kan jelas ya, Ma. Mereka akan keluar dengan segera. Ya, tiupan ketiga. Tiupan pertama itu apa? Kehancuran jemaah. Tiupan kedua kematian. Tiupan ketiga hidup semuanya. Jadi Allah itu gampang. Mau mematikan orang kafir tidak usah pakai perang jemaah. Ya, tapi kenapa mereka kasih hidup? Istidrot, dilulu sama Allah. Bisa jadi Allah tunggu tobatnya jemaah. Ya, kenapa mereka sampai seperti itu? Ya karena banyaknya jemaah. Jadi orang kafir di dunia tidak nurut, di akhirat nanti nurut. Gimana gak nurut? Wong tidak ada pakaian sama sekali telanjang, anak buah tidak ada, semuanya menghadap Allah nafsi-nafsi. Naudzubillah min dzalik. Jadi kesimpulannya ayat yang apa itu dari 6 sampai 8 dakwah itu kenapa kok ditolak? Kebenaran ditolak. Apa jemaah? Karena hati manusia sudah dikuasai oleh dunia. Dan kata Rasulullah, umat Islam nanti banyak, tapi seperti buih di lautan. Apa maksudnya? Terombang-ambing, mudah dikendalikan sama orang-orang kafir seperti dimakan dari segala arah. Karena kena penyakit wahan. Apa wahan? Cinta dunia, takut mati. Apa cinta dunia? Amalannya sudah banyak yang tidak ikhlas jamaah. Jadi amalan tidak ikhlas itu sulit untuk berbuah jamaah. Harusnya mengaji itu nikmat, sholat itu nikmat, ibadah itu nikmat, jadi istri itu nikmat, menjaga amanat itu nikmat, jadi suami yang baik nikmat, jadi anak yang patuh nikmat. Jadi sekarang enggak, suami istri saling selingkuh, jadi anak saling durhaka, manusia saling membunuh, saling merebut kekuasaan karena kurang-kurang. Jadi seolah-olah yang paling nikmat uang. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ada pertanyaan jemaah? Jadi kita sampai ayat ke-8. Banyak Ustaz Monggo. nih eh, tentang api neraka ya. Ya, Itu kan dikatakan bahwa waspada terhadap api neraka karena bahan bakarnya itu dari batu-batuan dan manusia. manusia. Ya. Tentunya manusia yang kafir yang musyrikun ya. Nah, Iya. terus kenapa Allah tidak memasukkan yang betul setan dan iblis yang betul-betul itu memang musyrik dan munafikun? Jadi satu disebutkan, tujuan untuk lain karena manusia itu yang paling diutamakan. Jadi bukan berarti dari setan tidak jadi bahan bakar, karena setan juga dari api. Hmm. Kan manusia kan bukan dari api soalnya. Tapi ternyata jadi bahan bakar juga. Lah setannya api. Ya otomatis. Kan iblis kan jadi pemimpinnya orang ahli neraka. Ya semakin banyak jin yang kafir yang masuk neraka ya semakin berat. Tapi Allah tidak menyebutkan yang sudah tahu manusia itu kalau setan itu dari api. Ya jelas panas nanti. Lah manusia itu kok bisa jadi bahan bakar? Lah ini jadi aneh lagi. Itu yang dibuat perhatian. Jadi maksudnya ayat itu di situ. Jadi batu pun jadi bahan bakar,
manusia pun jadi bahan bakar. Kenapa iblis disebutkan? Ya inilah keutamaan manusia selalu diutamakan sama Allah seperti kul a'udzu birabbin nas. Kenapa kalau hanya Tuhannya manusia jamaah? Padahal kan Tuhannya banyak kan ya? Malikin nas, manusia lagi. Jadi kemuliaan manusia ini luar biasa. Itu bahasanya. Jadi bukan berarti kalau jin tidak disebutkan berarti jin tidak masuk neraka. Hmm. Jadi hanya bagian tertentu disebut, maksudnya yang lainnya masuk. Jadi kenapa kok diutamakan manusia? Ya, karena cintanya Allah sama manusia. Diingatkan, hati-hati kalau masuk neraka kamu. Kenapa? Yang paling mulia siapa? Manusia. Manusia. Hmm. Nabinya manusia. Jinnya suruh hormat. Jadi jangan artikan nanti ayat itu berarti jin tidak masuk neraka. Bisa dipahami, Pak. Ya, benar. Benar. Jadi memang Allah sengaja melakukan itu. Jadi itu semuanya itu mengandung balaghah sastra. Tapi kalau Hmm. tafsir detailnya yang di mana nanti pendapat-pendapat nanti saya kemukakan. Seperti kemarin pertanyaan tentang apa itu? Kenapa zalika diartikan ini? Nah itu bisa dipahami. Yang dulu pernah tanya. Iya, ya, dari Nah, itu. jadi itunya karena kemuliaannya Al-Quran. Hmm. Sesuatu yang mulia itu pakai itu bahasa Arab. Hmm. Tapi terjemahnya ini. Hmm. Bukan berarti salah. Bahkan ada yang tilka juga ini. Tapi ayat kan juga mulia. Jadi bukan salah terjemahannya. Memang itu cara menerjemahkannya, tapi bagaimana melafatkannya. Jadi antara lafat dengan terjemahan beda. Itulah Al-Quran. Perlu kajian tafsir. Dan ini insya Allah saya bukakan rahasianya yang lebih banyak lagi. Kenapa kok tidak disebutkan setan lagi? Itu salah satu yang saya sampaikan. Setan kan dari api, jin itu, Hmm. Ya. ya kan? Sudah wajar kalau jin jadi bahan bakar. Manusia Hmm. dari tanah jadi bahan bakar. Aduh, tambah luar biasa ini. Ya, baik. Ya, ya, makasih. Ya, mudah-mudahan kita semakin yakin, semakin apa itu mendekat kepada Allah, semakin menambah keimanan, semakin banyak amalnya. Dan insya Amin. Allah minggu depan kajiannya tentang Al-Hikam. Baik, kita dari dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Sun, Pak Ustadz, Sun Kintantan. wabarakatuh. Oh. Malam Selamat semuanya. beristirahat. Monggo.